Pernah ada yang bunuh diri kah di gedung tua ini? Tapi kalau bangunan ini emang bangunan lama banget ya aku lihat. Iya, Gitu. benar. Dominan ini ada dua, ya ada dua. Terus sempet aku bilang ya perempuan sama anak-anak. Ini banyak banget emang kejadian aku melihatnya. Kejadiannya itu kejadian yang parah menurut aku. Ya, pernah ada yang ditunjukkan gitu. Banyak dilakuin di gedung ini juga nih. Aku ngelihat ada 2 kali atau 3 kali perlakuan seperti itu dari orang-orangnya. Sering banget di sini. Kayak sering banget di sini, pas banget di sini di ruangan. Oke, itu jenayah atau peramal juga. Hai sahabat Rajoli, welcome back to podcast garis 2. Aku mau tahu Ya, ya. podcast garis 2. Oke. Seperti biasanya ada Vivi Ratnasari, sahabat Rajoli. Dan siapakah wanita Waduh. cantik berbaju putih ini? Aduh, siapa nih? Nah, mungkin banyak ya cenayang-cenayang Waduh. yang ada di Lampung ini, sahabat Rajoli. Di Bandar Lampung juga Agak banyak. serem ya. Nah, khususnya satu ini, sahabat Rajoli. Jadi Mbak cantik ini adalah cantik. cenayang ya. Ada Cenayang. cenayang, itu ngomongnya Cenayang atau cenayang. pedisayang ya? Aduh, Bukan ya? maunya disayang. Oke, jadi ada manggilnya siapa nih? Vivi boleh Oke. manggil. Biasa sih sering dipanggil Kalau Vivi kan kenalnya Kak Kak Bil Bil, ya, Kak iya. Bil. Tapi ada panggilan khusus juga nih sebenarnya. Teteh ya, lebih Teteh tepatnya ya? Teh Safa. Aduh, Banyak yang teteh. panggil teteh. Pasti orang Bandung ya. Aduh, Bandung nggak ya? Ada campuran kayaknya Oh, ya. campuran ya. Bandung sama Inggris gitu. Oh, iya. Karena kelihatan Oh, kayak bule-bule. bule-bule kan. Bener banget ya. Aduh, pasti penasaran ya kenapa dipakai masker ya, karena memang lagi flu ya. Bener atau banget, lagi aku kondisinya lagi nggak baik nih, lagi nggak oke. better. Jadi mohon maaf ya kalau aku pakai masker gitu. Oke, jadi sudah ada Teh Safa. Betul Dari mana nih Teh Safa? banget. Aku sih sekitaran sini aja Ah, ya, kayaknya sekitaran ke Bandar Daton, Lampung Bandar ya? Lampung ke Daton gitu. Oke, jadi penasaran siapa Teh Safa ini, sahabat Rajoli. Jadi Teh Safa ini adalah temen nggak sih? teman sebenarnya ya. Kita teman. Jadi temen Vivi, sahabat Rajoli, Bener temen banget. yang sudah cukup lama banget. Iya. Lama banget ya. Lama, saking lamanya gitu Vivi sampai baru tahu kalau Teh Safa ini cenayang, sahabat Waduh. Rajoli. Nah, yang belum tahu cenayang nih sebenarnya banyak sih Teh ya, karena mungkin bener banget, cenayang bener itu kan hanya orang-orang terkhusus saja sih yang tahu gitu apakah arti cenayang itu sebenarnya gitu. Kalau dari Teh Betul Safa sekali. sebenarnya apa sih Teh? Cenayang itu sebenarnya apa gitu? Oke, aku mau jelasin sedikit ya cenayang itu apa. Sebenarnya kalau aku pribadi tadinya nggak tahu ya arti cenayang itu Oke. apa. Kenapa aku disebut cenayang gitu kan? Mm-mm. Karena emang ada beberapa teman yang manggil cenayang disebabkan aku Oke. mempunyai kemampuan menurut mereka. Oke, gitu. kemampuan apa? Matematika? Oh, kayaknya matematika ya. Bukan ya? Bukan, Jadi bukan. kemampuan apa nih Teh? Lebih ke arah yang supranatural. Oke, supranatural Gimana ya. udah merinding belum? Mistis dong ya Teh Bener ya. banget mistis ya, supranatural tapi, ya. tapi dengan aura yang sangat positif vibes banget gitu Iya, kan bener ya. Alhamdulillah kalau positive vibes. Gak kelihatan loh Teh kayak Oh gitu ya. Teteh ini seorang cenayang gitu kan ya. Apalagi cenayang tadi itu adalah kemampuan Yang punya kemampuan supranatural. supranatural Bener ya. banget, Oke, berarti gitu. mistis gitu ya sahabat Raja Wali. Betul Wah, oke. sekali. Cenayang, sejak kapan nih Teh disebut dengan seorang cenayang? Gimana ya? Kalau asal mulanya, kalau panggilan cenayang ya mungkin baru-baru ini ya Oke, kayaknya. mungkin- Maksudnya beberapa tahun yang lalu dia dipanggil cenayang, cuman kayak nggak ngerti tuh cenayang tuh apa gitu kan. Pas Oke. searching oh baru tahu ternyata Mungkin seseorang yang punya kemampuan supranatural. Supranatural. Intinya gitu kan. Mungkin kalau bahasa formalnya kayak anak indigo ya oh, bahasanya. indigo Bener sahabat banget. Raja Wali. Berarti indigo ya. Indigo itu kan kemampuan indera keenam gitu kan ya. banget. Oke, berarti indigo sama dengan cenayang sahabat Raja Wali. Oke. betul, Sejak betul. kapan jadi Teh? Kalau mungkin Baru taunya gitu kan ya. Kalau baru tahu, baru sadarnya Heeh. aku tuh bisa gitu Heeh. ketika di usia 25 tahun. 25 tahun udah tua ya. Aduh, udah tua. Udah berapa tahun yang lalu tuh 25 tahun ya? Baru 2 tahun yang kemarin ya. Baru 2 tahun yang kemarin ya kan. Baru 2 tahun kayaknya ya. Oke. Iya, cuma di umur kalau 25. itu baru tahunya ya. Tapi kalau misalnya di sekitar aku tuh kayak udah paham dan udah peka, Sudah menyadari sudah ya, menyadari itu oke. ketika aku dari bayi Oh, gitu, dari bayi kecil. gitu. Jadi ketika umur sekitar umur 4 tahun Mm-mm. atau 5 tahun tuh aku sempat
kayak bercerita kan, ngomong, kayaknya aku pernah dengar lagu ini waktu itu di setel ketika aku masih bayi. Terus tiba-tiba di dalam kamar itu ada yang nembus dari dinding gitu, dan itu ayah aku langsung masuk gitu. Aku bercerita seperti itu, tiba-tiba ayah langsung ngomong, loh kan waktu itu pas yang kayak gitu tuh, peristiwa itu sebelum si pohon di belakang rumah ditebang itu kamu masih bayi gitu, kok kamu inget gitu. Jadi itu memori bayi ya Teh ya sebenarnya, memori dari masa kecil gitu. Dari pohon itu juga sebenarnya adanya tuh di saat Teteh bayi gitu kan maksudnya. Sekarang gitu. udah nggak ada maksudnya. Udah nggak ada. Kayak itu pohon apa Teh kalau boleh tahu? Pohon beringin? Bukan, pohon buah ya sebenarnya. Pohon buah. Pohon nangka ya. Pohon nangka. Seru ya, pohon nangka. Pohon nangka ya. Pohon nangka. Jadi pohon itu ditebang pun sebelum aku berusia kayak 4 atau 5 tahun itu, sebelum aku bercerita udah ditebang. Tapi kok aku bisa tahu bisa gitu. Tahu. Ceritanya itu di saat udah ya itu saat udah mulai kayak gede gitu ya, kayak udah umuran 10 tahunan gitu. Jadi flashback lah ke masa bayi atau masa kecil itu ya. Jadi dari situ cerita ke orang tua udah berani ya mulai cerita. Cuman waktu itu kayak ayah masih menutupi lebih tepatnya. Tapi aku memang tipe orang yang sebenarnya udah kalau bisa disadari ya dari kecil tuh udah kelihatan ya, tipe anak yang kalau malam itu memang jarang yang tidur, suka kehidupan malam. Waduh, kehidupan malam ya. Kehidupan malam. Maksudnya insomnia gitu kan ya. Jadi iya gitu kan. Lebih kayak kenapa kok anak ini malah senang keluar malam, masih kecil gitu. Masih kecil keluar malam. Tapi ingat nggak Teh itu keluar malam itu kemana gitu? Maksudnya tempat-tempat apa yang dituju gitu? Aku jalan aja gitu, jalan ke depan rumah. Doang. Itu bisa kayak jam-jam 10, jam 12 gitu turun atau apa. Jadi kayak kenapa ya, aku juga kayak cuman aku tahu gitu kalau misalnya di tempat aku nggak bisa lihat ya gitu. Aku tahu, aku bisa merasakan di tempat ini ada ini nih, kayak bentukannya seperti ini gitu. Berarti gini Teh, beda dong kan kalau indigo tuh bisa melihat ya kan ya. Biasanya kan kebanyakan indigo tuh bisa melihat jelasnya bentuk sosok makhluk halus gitu kan. Tapi kalau Teteh sendiri tuh nggak bisa gitu ya. Kalau dibilang merasakannya aja apa gimana? Kalau misalnya dibilang melihat itu mungkin pas masih kecil ya, makanya aku bisa inget gitu kok dia bisa masuk lewat dinding gitu, lewat jendela, dia nembus dinding gitu, dinding aku. Dari situ kayak sadar, oh berarti aku pernah melihat. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin jadi kayaknya aku nggak terlalu yang memikirkan itu, hilang begitu saja gitu. Jadi bisa hilang begitu saja menurutku nggak hilang ya, ternyata malah aku lebih tepatnya bisa melihat vision ya sekarang ya gitu ya. Atau gitu kayak mungkin peka terhadap ya, lebih peka gitu ya dari orang biasanya gitu. Bener banget. Menarik sekali ya Sahabat Raja Wali. Jadi memang sekarang tidak, tapi sekarang tuh lebih ke nggak ngelihatnya kan Teh ya? Enggak ngelihat, karena aku nggak mau ngelihat. Gitu ya? Sempat kayak ditawarin ya kan, ditawarin untuk ngelihat, tapi aku memilih untuk tidak melihat karena aku menyadari kemampuanku ya, seorang manusia biasa. Manusia biasa pastinya. Kalau dikasih lihat kayak gitu, aku normal. Karena takut ya Teh ya. takut gitu kan, nggak berani. Nggak berani gitu kan ngeliat. Jadi sedikit menyinggung nih Teh, tadi kan dari ayah sendiri gitu kan ya, berusaha menutupi. Nah emang ini sebenarnya ini tuh dari Teteh bisa melihat, merasakan juga itu sebenarnya dari turunan kah atau memang mencari gitu gimana ya? Mencari atau gimana tuh Teh sebenarnya? Sebenarnya dari turun menurun sih, dari keluarga. Turun menurun. Dari ayah gitu ya? Atau dari keluarga ayah gitu. Jadi memang dia tuh nggak diturunin ya, kayak misalnya ayah ke anak, nggak. Ternyata aku dari kakek aku lompat ke aku, ke buyut aku ya, gitu, ke dari buyut aku, tapi langsung ke aku, nggak ke kakek atau ke ayah gitu. Jadi itu sengaja diturunkan apa memang nggak tahu gitu tiba-tiba? Itu lebih ke ngacak ya. Lebih ke ngacak ya. Ya kayaknya memang itu sebuah kalau orang-orang yang di sekitaran aku bilangnya itu anugerah sih. Anugerah terindah yang pernah kumiliki. Waduh. Antara anugerah sama apa nih? Apa sih? Aduh, udah kalau ngomongin agak takut ya. Tapi biasanya kan ada ciri khas nih Teh ya. Misalkan kalau ngelihat orang yang indigo itu biasanya ada ciri khasnya. Kalau Vivi sendiri kayak Vivi pernah nih ketemu sama orang-orang yang indigo, itu ada ciri khasnya kayak
tatapannya gitu kan ya, ada suaranya gitu kan ya. Kalau Teteh sendiri tuh lebih kemana sih setelah menyadari gitu? Lebih ke apa nih? Ciri khas aku, mungkin orang-orang kalau ngelihat aku itu dari mata ya katanya. Mata ya, dari berarti mata bener ya, dari hati mata. enggak. Dari mata turun ke hati beda cerita Teh. Nanti jatuh cinta malah. Jatuh cinta ya. Aduh. Oke, jadi dari mata ya. Benar banget. Ya, mungkin ya itu tadi ya, tapi itu enggak yang ya mungkin menurut karena mereka yang di sekitar aku merasa aku orang biasa, jadi nggak terlalu menggubris banget kayak cuma tatapannya aja yang tajam atau apa gitu. Tapi biasanya orang-orang sekitar nih cepet banget gak sih pekanya kayak Teteh ini nangkep kalau Teteh ini adalah seorang indigo gitu, atau mungkin lebih ke biasa aja gitu orang-orang sekitar? Peka ya. Jadi di SMA banyak. itu mulainya gitu. tuh dari SMA tuh. SMA-nya ada di Bandar Lampung? Iya. Oke. Itu pas di SMA temen sempat mau minta temenin untuk ke kamar kecil gitu kan, berdua, terus kayak aku sempat ngelihat kok di dalam gudang itu kayak ada orang gitu kan. Terus aku masuk ke situ dan teman aku tuh nyariin, loh ini si Teh Safa nih, si Kabil nih kemana gitu kan, kok ngilang. Ternyata aku ada di gudang. Ngapain aku di gudang? Dan aku juga kayak nggak sadar aku ngapain, karena aku ngelihat kok ada yang masuk ke gudang gitu. Ngapain gitu, aku juga mikirnya gitu ya, siapa nih yang masuk gudang, padahal itu kondisinya jam 4 sore lah. Jam 4 gitu. sore tanpa sadar ya Teh ya. Betul banget, karena nemenin ya, niatnya nemenin teman, malah kayak ke-trigger sama gudang yang menurut aku ada orangnya. Gitu. Begitu ya. Aduh, kemampuan anugerah banget ya kemampuan Teh Safa ini gitu kan. Ini jarang banget gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dikasih pilihan nih Teh, Teteh kalau dikasih pilihan mau seperti itu atau tidak sih sebenarnya? Atau memang misalnya dikasih pilihan nih, mau dihilangin atau enggak gitu, Teteh milih mau tetap atau biarin aja deh gitu? Ya agak berat ya sebenarnya ya. Tapi gitu. Sebenarnya kayak gitu tuh bisa dihilangin gak sih Teh? Bisa ya. Bisa dibuang gitu kan. Kalau apa sih bahasanya tuh exercise ya. Oke, ya. Bahasanya exercise gitu. Tapi kalau aku mungkin karena dari turun menurun keluarga juga ya. Gitu. Jadi lebih kayak ini aku kayak lebih melestarikan ya, bahasanya agak seru ya. Iya, lebih melestarikan karena emang udah turun temurun nih ya. Bener banget. Dan itu sebenarnya awal pas di tahun umur 25 ketika menyadari itu pun ngerasa kayak aku nggak berani, aku nggak sanggup gitu. Pernah sempat ada momen yang nggak sanggup gitu ya? Ya karena bener-bener aku dihadapkan dengan dengan si itu kan aku kayaknya nggak berani. Dia memberitahu secara rinci latar belakangnya kenapa aku bisa seperti ini gitu. Jadi aku sempat cerita sama orang tua aku sambil nangis itu ceritanya. Kok nggak cerita sih gitu kan, kayak kok ayah nggak cerita, kenapa aku taunya harus tahu sendiri gitu. Gitu. Tapi memang bener-bener ditutupin banget gitu Teh ya. Sampai akhirnya Teteh buka omongan baru deh dikasih tahu gitu ya. Karena emang keluarga aku kayak yang hal-hal seperti itu tidak terlalu difikirkan gitu ya. Tidak terlalu dianggap. Tidak dianggap gitu ya. Ya udah. Tapi ketika melihat ada buktinya nih kayak gini nih di depan mata mereka bisa seperti ini, seperti itu. Oh ya udah. Gitu. Tapi emang nggak kaget ya karena memang sudah tahu. Dari gitu kecil ya. Sudah kelihatan gitu. Cuman mungkin jadi ini nggak sih Teh, kayak jadi Teteh ini jadi apa sih namanya, kayak seneng gitu, teman-teman tuh pada seneng gitu deket Teteh. Karena sekarang gini Teh, selain Teteh indigo kan indigo tuh sebenarnya indigo tuh bisa melihat bisa melihat itu dalam bentuk apapun ya. Dalam bentuk apapun, bukan makhluk halus saja ya berarti. Gitu. Begitu ya. Jadi indigo bisa melihat apapun. Soalnya pernah lihat kan kayak ada indigo yang namanya siapa ya, Rara kalau nggak salah itu ya. Dia ada yang bisa melihat vision ke depan. Begitu. Untuk kalau Teteh sendiri nih apa nih? Jadi bisa gimana tuh? Ya? Kalau aku pribadi tidak bisa melihat makhluk supranatural. Tapi aku bisa merasakannya. Terus yang kedua, ini aku ini menurut mereka karena aku tidak mau validasi ya. Tidak mau apa nih Teh? Mendisklaim bahwa aku bisa gitu. Iya betul. Punya jadi kemampuan gitu. Jadi cukup orang yang merasakannya aja begitu ya. Cukup orang yang bisa menilai deh gitu kemampuan aku tuh seperti apa. Tapi dari mereka gitu yang berteman dengan aku, ya mereka bisa melihat bahwa aku tuh punya kemampuan untuk ke arah yang
vision gitu, Oke. atau masa lalu, masa lampau gitu. Lebih ke situ sih. Menarik banget Menarik ini ya. Atau mau coba gitu. Tadi katanya Teteh bisa merasakan nih ya. Bener banget. Aduh. Coba deh Teh. Ini malam Jumat ya? Malam Jumat. Aduh iya ini malam Jumat Teh. Bener Emang banget. malam Jumat dilarang atau boleh? Malah boleh ya. Sebenarnya enggak ya. Tapi kalau di Jawa ya kan, di budaya Jawa tuh kalau malam Jumat itu kan terlalu terkesan mistis banget ya gitu Iya, ya. betul. Bener nggak Kak Mistis Vivi? ya, kalau malam Bener Jumat ya, Malam iya, Jumat tuh betul. kayaknya horor gitu Horor. ya. Identik sama sesuatu yang horor, Horor, mistis gitu Padahal ya. sebenarnya kan enggak juga gitu. Oke. Tapi kalau mungkin kayak gitu aku harus ada sesuatu ya, kayak ada caranya, nggak yang langsung tiba-tiba aku bisa tahu atau apa gitu. Tapi kalau untuk merasakan aja kayak tanpa bantuan gitu bisa merasakan Teh gitu. Ya bisa, tetap bisa gitu. Oke. Karena ya kalau untuk ngandalin kesadaran kayak gini, aku ya kalau misalnya kita lagi kondisi sadar gini, aku nggak ngerti di sini ada apa gitu. segala macam. Tapi kalau ngerasain ada apa nih Teh di sini? Selain ada Vivi. Ada cinta. Oke, ini bener ada nggak apa-apa ya? Iya, Oh, nggak apa-apa nih. Ada apa gitu Ada kan apa ya? di sini ya? Oke, aku mau lihat dulu ya. Gitu. Oke. Agak serem ya, soalnya biasanya itu tuh akan menghabiskan energi. Ya wajar ya, nggak terlalu menghabiskan, memakan energi. Itu wajar sih menurutku. Gitu kan. Ya, tapi aku coba ya, kita lihat. Nah, kita coba lihat dulu di sini ada apa. Apakah ada sesuatu? Maaf banget ya, lagi batuk ya. Oke. Oke. Oke, aku agak ada sedikit ini ya. Nggak apa-apa kayak. Nggak apa-apa, bahasanya ritual memanggil ya. Nggak apa-apa. Memanggil. Yang penting Vivi aman ya Teh ya. Vivi aman kok, tenang aja. Kata ya mungkin yang kayak yang, tapi udah biasa. Udah biasa ya. Aku boleh minta musiknya dimatiin sedikit gitu. Oke, silakan. Musik dimatikan. Jangan takut ya. Sobat Rajuli jangan takut. Oke. Sebenarnya kalau di ruangan sini ya, di ruangan kita, di dalam ruangan ini, oh nggak ada apa-apa sih Kak Vivi. Oke, nggak ada apa-apa ya. Cuman emang yang kayak tadi aku sempat bilang ya sebelum kita mulai nih ya. Oke. Sebelum kita mulai shoot, aku ya itu masih ada sampai detik ini ya di luar, bahkan di depan pintu kita. Mungkin dia tahu gitu kan. Ya wajar ya, karena mungkin dia merasa oh ada salah satu manusia yang peka, gitu. ada dia gitu, ada dia. Jadi aku agak merinding sebenarnya. Tapi nggak masalah. Tapi belum merinding. Oh belum. Berarti bakal mau merinding dong. Ini udah aku duluan merinding ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, itu normal gitu. Iya betul. Ya tadi aku sempat bilang ada dua ya di belakang juga itu. Di belakang sempat aku lihat gitu nih. Cuman saat ini dia lagi nggak ada ya, nggak ada di sini. Nggak ada. Kayak lebih tepatnya hilang muncul ya. Oh, jadi hilang muncul. Oke. Hilang muncul agak serem itu ya sebenarnya. Sosok apa Teh sebenarnya? Oke, kalau sosok aku ada lihat sebenarnya ada 3, tapi satunya tuh benar-benar aku nggak ngerti, nggak kedetek karena aku nggak ngeliat, cuman kayak aku dikasih tahu nih ada 3 nih. Tapi yang dominan nih ada 2 ya, ada 2. Terus sempet aku bilang ya perempuan sama anak-anak. Perempuan dan anak-anak sahabat Rajuli. Aduh, serem ya, udah belum ya, serem ya. Perempuan. Oke. Aku ngeliat emang, aduh, my god, dia ada di depan kita. yang mana nih? Ayo, dikasih tahu nggak yang mana nih? Ada tim-tim di sini, ada yang ngerasa sesuatu gitu? Enggak. Vivi mencoba untuk tenang ya. Tenang ya, gitu ya. Oke. Ini sosok yang mana Teh? Yang anak-anak yang lagi di depan kita. Oh, yang sebenarnya yang lagi di depan kita nih beneran. Tadi kan Teteh sempat bilang ada perempuan. Teteh sempat bilang kan kalau anak-anak ini jarang ada gitu kan, tapi sekarang ada ya. Aku nggak tahu ya, dia mungkin kepanggil ya. Emang udah jam-jamnya dia datang. Bener ya, mungkin tadi itu kayak sore itu belum ada. Makanya aku bilang hilang muncul. Tapi yang sosok perempuan memang nggak ada ya Teh. Untuk saat ini dia nggak ke sini, nggak ke depan kita. Tapi yang di depan kita ini udah pasti anak-anak. Dan dia emang lagi di depan, the real di depan kita. Aku nggak ngerti di depannya tuh di bagian mana. Cuman aku dikasih tahu nih, dia di depan gitu. Oke, begitu ya. Oke, agak serem ya. Oke. Apa dilihatin sedikit ya. Mungkin dia mau lebih tepatnya gimana ya? Kalau dalam ajaran agama aku kan yang namanya manusia dengan makhluk kayak gitu kan emang hidupnya saling berdampingan. Iya, agak horor ya. Saling Jangan takut ya, berdampingan. nggak apa-apa. Ini normal.
Jadi yang mereka pasti tetap akan berkeliaran di sekitar kita gitu. Mau kita gimana pun ya dia bisa di samping kita atau di mana. Oke, begitu. Oke, tadi sudah di-spill sedikit sahabat Rajoli, sudah Vivi sudah menyuruh Teteh untuk merasakan. Ya, sudah agak mulai panas ini. Ini AC-nya kurang nggak Teh? Nggak ya? Tapi nih Teh, sebenarnya Vivi mau nanya nih soal pengalaman sendiri nih. Teteh sebenarnya selain apa ya, Teteh pernah nggak sih kayak terjun langsung gitu? Apakah Teteh pernah membantu orang terjun langsung, atau mungkin Teteh atau yang mengalaminya gitu? Iya, mengalaminya gitu. Biar sahabat Rajoli tahu nih apa yang pernah Teteh alami sebenarnya gitu. Bener banget ya. Yang mungkin yang paling membekas sih Teh sebenarnya gitu. Momen apa, dan mungkin itu boleh tentang apa ya, tentang Teteh membantu orang itu, atau mungkin Teteh sendiri nggak apa-apa sih dikasih tahu aja. Oke, aku kasih tahu nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau untuk mengalami, aku memang pernah dulu ya, ketika kayak masih usianya tuh ya kayak usia 19 tahun, 20 tahun deh gitu. Sempet gitu apa kan. Apa tuh Teh yang dialami Teteh? Aku pernah ngerasa, ini aku secara pribadi yang ngerasa tuh kayak padahal aku merasa diri aku fine aja, tapi orang di sekitar aku tuh melihat aku berbeda. Kalau bahasa mereka tuh apa, ketempelan ya. Itu berbeda dalam cara apa Teh? Cara ngomong kah? Dari tingkah laku dan cara berbicara. Tingkah laku dan cara berbicara aku tuh benar-benar yang berbeda gitu dari orang biasanya, sampai akhirnya sempet nih kayak melakukan, bahasanya kita apa ya, mediasi, meditasi atau gimana? Exercise ya. Exercise bahasanya tuh mengeluarkan lah. Gitu. Mengeluarkan. Bener banget bahasa Indonesia, mengeluarkan ya. Iya. Dibawa ke salah satu ya itunya tadi ya, tempat ini, maksudnya tempat ibadah. Tempat ibadah sesuai dengan agamaku ya. Dan itu memang sempat ditanya, aku punya track record apa nih soal kesehatan mental gitu. Ternyata aku fine aja nih, tapi kenapa bisa seperti ini gitu kan. Ternyata pas mencoba untuk melakukan si treatment itu tadi, pengeluaran itu, oh benar gitu. Salah satu beberapa orang di situ sempat bilang, kamu keluarga kamu ada yang pernah ini enggak bermain dengan sesuatu yang mistis gitu, atau memang kamu sendiri kah atau apa gitu. Pada saat itu kan aku memang belum dikasih tahu keluarga ya, belum tahu ya. Aku ngerasa nggak ada gitu, sedangkan mereka tuh memang merasa kayaknya keturunan nih gitu. Dan itu sempat yang bikin heboh karena ada beberapa orang di situ juga ketika lagi mencoba si treatment itu. Aku tiba-tiba berubah tidak seperti aku pada umumnya gitu. Bukan berubah jadi Power Rangers gitu. Jadi ini benar-benar berubah yang, tapi itu tanpa sadar atau ada kesadaran dari Teteh? Kayaknya aku setengah sadar sih, soalnya nggak sadar ya. Dan di situ kebetulan aku memang ditemenin sama sepupu aku juga gitu. Ke situ ditemenin sama sepupu, jadi yang benar-benar lihat itu pada saat itu ya sepupu. Berarti gitu. Sepupunya menjelaskan dong apa yang terjadi. Benar banget, apa yang terjadi itu dia kasih tahu gitu. Jadi itu apa tuh Teh? Yang terjadi tuh tingkahnya tuh gimana sih Teh? Tingkahnya tuh nggak normal menurut mereka tuh, sepertinya kayaknya nggak normal dari cara jalannya gitu, nggak kayak aku yang seperti biasanya, dan dari tatapan dan ekspresi wajah sih lebih tepat itu. Sama kata-kata yang keluar. Jadi kayak bukan Teteh pada umumnya gitu kan ya. Mungkin itu kalau sekarang sih udah enggak ya. Udah enggak. Itu kan di umur 19 tahun ya 19 kayaknya. Ya. Karena mungkin itu tadi ya, karena aku nggak pernah percaya gitu. Ketika mungkin ditunjukkan kayak begini gitu. Jadi sebelumnya Teteh belum pernah percaya sama kesurupan-kesurupan gitu ya. Percaya itu kayak itu apa sih gitu kan. Mungkin mereka bohong atau apa. Ternyata aku mengalaminya sendiri gitu kan. Kayak percaya nggak percaya gitu kan. Tapi ya untungnya ya udah selesai gitu. Itu di umur 19 sampai 19 tahun 20 tahun deh. Sekitar umur segitu. Ya. Jadi dari situ tapi Teteh udah tahu nih ya dari belum, itu kayak belum paham.
Karena keluarga juga belum ngasih tahu. Ya, belum kayak. Jadi di umur 25 baru tuh tahu menyadari. sendiri gitu. Tahu Dan sendiri itu ya. Aku Cukup lama ya Teh ya. bener lama banget. Berarti siksa banget gak sih Teh? Maksudnya kayak wah ini Enggak kayak malam gak bisa tidur, biasanya kan ada tanda-tanda iya gitu kan Emang, ya. Lebih Setiap malam dimimpiin gitu kan mungkin kalau mimpi ya mimpi, tapi kalau dari range waktu usia 20 sampai 25 tahun tuh aku nggak pernah merasakan yang gimana ya, normal, karena enjoy memang aja gitu ya. Emang sudah selesai gitu tahapannya kan ya, udah aku oke. pernah merasakannya, terus setelahnya tidak lagi. Tapi ternyata di usia 25 tahun aku sudah bisa menghandle ya, mengontrol diri. Jadi aku kayak ketika merasa ada sesuatu yang aneh ya aku sudah bisa ngehandle-nya gitu. Ya kayak tadi ya, kalau sesuatu yang aneh kayak aku merasakan, tapi kan aku fine-fine aja gitu iya, kan. fine-fine aja. Gitu. Jadi nambah umur, nambah bisa menghandle ya Teh. Iya, Ya. bener Nah, banget. itu kan yang terjadi sama Teh Safa nih. Betul. Kalau yang dialami orang-orang, Teteh membantunya itu pernah nggak? Misalkan apa gitu? Misalkan deh ada keluhan, Teh, gue habis putus nih, gitu ya. tolong dong, Nah, gitu. minta duit gitu, kayak gini minta duit ya, apa minta Oh, dibacain gitu, atau kan iya biasa, sih, bener-bener. kan biasanya ada sih Teh identik dengan tangannya sini gitu ya. mukanya kesinian Gitu. terus bener, kayak bener. ya apa mungkin Teteh megang rambut atau megang, ini kan biasanya ada kan ya Teh ya. Nah, kalau Teteh sendiri tuh gimana? Oke, itu kalau itu kan untuk yang masalah supranatural, makhluk halusnya ya gitu. Oke, iya. ini kalau untuk yang ke Lebih membantunya gitu, membantu. yang lebih ke arah positifnya ya. Iya, itu Mungkin kan tadi contohnya Vivi kasih tahu kayak misalkan kasus ternyata, percintaan minta ternyata tolong iya. gitu. Bukan hanya merasakan, tapi aku ternyata diberi kelebihan untuk bisa mengetahui orang secara pribadi. Oke, Gitu. psikolog ya Teh ya. Para psikolog sih. Para psikolog ya. Para psikolog itu kayak paranormal jatuhnya. Paranormal, iya, The real benar. paranormal ya sebenarnya. Itu dengan cara apa Teh? Mungkin lebih tepatnya emang biasanya aku biasanya nih kalau memang aku lagi tertarik refleks aja gitu ya, tertarik. Awal tuh begitu, tertarik, refleks, tiba-tiba kayak aku ngomong, kamu pernah begini ya. Itu mungkin aku baca masa lalu. Kok kamu tahu itu kan masa lalu aku gitu. Oke. Terus nanti ketika ada pertanyaan dari mereka, aku bisa menjawab juga ya, entah yang sedang dilakukan atau ke depannya, vision ke depan. Jadi aku selalu mendisklaim ke mereka bahwa kalian jangan percaya aku gitu. Kalau kalian mau percaya mungkin yang sudah pernah dilalui ya kemungkinan, tapi kalau untuk ke depan jangan dipercaya. Tapi ya itu tadi ya, kelebihan aku bisa melihat atau memprediksi juga gitu ya. Lebih Agak tepatnya serem ya? memprediksi ya Teh. Serem ya. Melihat pribadi orang secara personal ya, antara aku sama dia yang tahu gitu kan. Oke. Atau memprediksi ke depannya gitu. Atau Kak Vivi. Oke, sebelum ke Vivi sendiri nih Teh, Vivi mau tanya nih sama Teteh, satu contoh tapi Teteh pernah enggak gitu, maksudnya membantu itu yang bener-bener kayak di kasusnya parah banget nih. Apa mungkin bukan kasus dari percintaan deh Teh, jauh-jauh dari kayak misalkan mistisnya. Coba Benar-benar. Teteh itu pernah ngapain gitu? Apa yang Teteh lakukan dari membantu orang itu gitu? Oke, iya. Aku pernah membantu orang yang mengalami itu tadi ya, bahasanya ketempelan ya. Kalau bahasa ketempelan, kesurupan gitu ya. Itu aku pernah mencoba membantu, ada beberapa orang juga. Dan ya itu tadi ya, aku mempunyai suatu yang bisa ngehandle tuh, salah satunya ada syaratnya itu sendiri dari aku ya, mungkin ya. Ada ritualnya Teh ya. Bener banget untuk ngebantunya. Jadi nggak yang cuma-cuma. Itu yang kesurupan ya Teh. Benar. Karena ya ada dua malah. Itu aku harus bisa menenangkan. Pada saat itu ada salah satu teman juga. Terus yang ini teman yang maksudnya nggak terlalu dekat juga. Oke, nggak dekat gitu ya. Terus ada dari temannya teman juga gitu. Jadi kebetulan ya Teh ya, berarti ya. Kebetulan banget. Tapi sebelumnya itu kasus pertama Teteh menolong orang itu, apa memang Teteh sebelumnya sudah pernah juga sebelum dari kasus ini? Kayaknya itu pertama setelah di usia 25 tahun ini ya. Pertama ya. Pertama itu aku tahun 2 tahun ya. 2 tahun yang lalu. Jadi itu pertamanya. Jadi apa Teteh yang Teteh lakuin itu apa? Yang dia kesurupan. Aku cuma membantu ya seperti biasanya ya, dengan sesuai dengan ajaran di agama aku gitu. Ada
beberapa ini aja sih kayaknya ya, bacaan ya bahasanya gitu kan ya, untuk menenangkan dia gitu. Aku tidak bisa menghilangkannya. Oke. Cuman aku bisa menenangkan dia. Ada yang mau ditanyakan lagi? Waduh, banyak dong Teh. Sebenarnya ya. Makanya harus tetap station nih dengerin podcast Garis 2 Sahabat Raja Wali di YouTube-nya Raja Wali Grup Lampung. Dan juga kamu langsung cek Instagramnya di Raja Wali 952 FM biar kamu tahu nih apa aja yang Vivi tanyain dari Teh Safa. Cantik banget ini. Aduh, apalagi kalau dibuka maskernya ya. Jangan, gak boleh ada yang tahu ya. Biar lihat Vivi aja. Kalau nggak Vivi kebanting ya, gitu ya. Kan ya. Kebanting jadi apa Teh? Aduh, jadi cantik, jadi kayak Teteh ya. Kan ya. Aduh, bener banget. Apalagi kalau Teteh yang banting. Kok jadi ngeri? Ngeri deh Teh kalau dibanting kan ya. Ya udah gitu ya Teh. Itu kenapa sih di belakang Teh pada ngomongin kita deh kayaknya. Sepertinya ya. Atau ada yang mau dari tim-tim yang di belakang tuh gimana? Tim-tim yang di belakang ngomongin apa sih gitu kan ya. Kayaknya mulai ini deh lagi udah jadi diganggu Teh, kita fokus aja kan ya. Oke, jadi itu ya yang dialamin sama Teh Safa, sudah menolong orang dan juga pengalamannya juga sudah pernah sama diri sendiri gitu kan ya. Bener banget. Dan itu dalam waktu yang mungkin udah beberapa tahun lalu Teh ya. Nah sekarang ini Teh ya, di yang masa sekarang ini dan baru-baru ini gitu kan. Apakah ada kejadian yang Teteh alami gitu untuk Teteh sendiri? Kejadian apa sudah nggak ada gitu, kayak udah normal-normal aja, sudah bisa menghandle udah gitu untuk Teteh sendiri atau gimana? Kalau kejadian yang mungkin pernah ya, tapi aku bisa menghandle-nya. Oke, gitu. Itu untuk Teteh sendiri ya. Benar banget. Oke, kalau untuk orang lain di awal-awal masih baru-baru inilah, apa Teteh pernah menolong orang lagi gitu untuk apa? Kasus untuk yang makhluk halus? Kalau itu udah ya. Cuman yang waktu itu aja dari temennya temen gitu, ngebantunya. Iya benar. Takutnya kalau dilanjutin nanti jadi Teteh jadi buka ini. buka jasa ya buka nanti. Jasa. Menerima gitu kan ya. Langsung hubungi di nomor ini, langsung pada datang kan ya. Disembur yang ada Teh. Jadi Teteh memang nggak ini ya, maksudnya itu untuk menjadi kelebihan Teteh aja, tapi tidak untuk aku tidak untuk kayak membuka secara umum ya. Iya begitu. Jadi orang tertentu aja ya. Orang tertentu gimana ya? Bukannya apa-apa, karena itu akan memakan banyak energi gitu kan. Oh begitu ya. Jadi aku juga punya banyak aktivitas gitu. Iya. Jadi udah capek duluan. Jadi gitu. Udahlah untuk diri sendiri, dan mungkin ada orang-orang terdekat yang kalau memang benar-benar yang urgent gitu, atau memang aku yang menginginkannya gitu, aku menginginkan untuk melihat dia secara personal. Oke, mungkin aku coba gitu. Contohnya nih kayak Vivi sekarang. Nih kayak aku penasaran juga ya dari tadi sama Kak Vivi nih ya. Menginginkan personal ya, coba dicontoh. Beneran nih ya. Tadi biasanya aku harus ngedisclaim dulu nih sama teman ya. Jadi syaratnya ketika mereka yang ingin tahu itu kan, pengen aku lihat. Aku harus tanyakan dulu kira-kira kalau masa lalunya gitu, masa lalu apapun, cerita apapun dari yang lalu, bersedia nggak gitu? Bersedia tidak gitu untuk aku ungkap gitu ya. Dan untuk yang masa depan ya gitu kan, mungkin kita belum tahu ya, belum tahu. Kan bisa berubah gitu. Karena cuman bisa kita bisa untuk mengantisipasi, ibaratnya kita kayak kita tahu mungkin tidak terlalu percaya tidak apa-apa, cuman kita bisa mengantisipasinya gitu kan, biar benar sih. Tapi segala sesuatunya itu udah takdir Tuhan. Iya ya, betul pastinya. Teh. Jadi ya udah benar gitu banget. ya. Ini gimana? Jadi Kak Vivi mau coba mau coba deh. Penasaran nih ya kayaknya. Gitu. Mencoba untuk membaca Vivi aja deh ya. Atau yang tim-tim di belakang. Tim-tim doang nanti dulu Teh. Gitu. Kayaknya udah banyak beban mereka, kayak udah banyak masalah hidupnya aku gitu kan ya. Penasaran juga sih. Kayaknya kan aku penasaran. Gak perlu dibaca juga udah kelihatan yang itu Teh ya. Masalah kayaknya banyak utang Teh. Iya benar sih. Bener gak? Kalau yang di sebelahnya kayaknya percintaan kan ya Teh ya. Jadi udah kebaca gitu. Kalau Vivi kan belum kebaca Teh ya. Belum kan ya. Belum. Kalau Vivi bener Kak Vivi mau. Iya, gimana nih Teh? Cara membacanya apa? Teteh mau megang apa? Mungkin aku boleh pegang tangan ya. Tangan kanan atau kiri Teh? Oke. Aduh dingin sekali tangan Teteh. Dingin ya. Iya. Mungkin karena tadi wajar ya. Ini aku jujur ya. Pasti kalau misalnya aku mulai mencoba untuk merasakannya atau mengaktifkan indera keenam aku. Mengaktifkan itu pasti ada rasa-rasa yang memang di tubuhku itu bakal terlihat kayak dada aku
agak berat nih, atau begitu tangan ya, aku Teh. dingin. Tapi ini memang tangan Teteh Tunggu dingin sini banget. ya. Teteh bisa rasain tangan Vi anget banget Anget, kan iya. ya. Kalau dibandingin dengan tangan Teh Safa ini bener-bener dingin banget Teh. Oke. Kayak iya bener. Tapi ini bukan dingin grogi ya. Kan Iya. ada tuh yang takutnya Ini dingin beda tau, grogi Teh. gitu kan. Beda banget dinginnya. Kalau gitu. dingin grogi pasti tangannya gemeteran Iya. gitu kan. Kalau ini aku nggak gemeteran ya. Iya ini dingin banget. Tapi gitu. dingin. Nah, oke, ini aku penasaran juga Apa nih. jangan-jangan Teteh orangnya dingin gitu sikapnya? Enggak ya? Aku Elsa nggak sih? Aku Elsa. Oh Elsa, pengendali, pantas kan pengendali ya. es ya. Pengendali es gitu kan ya. Oke, ini langsung aku coba aja nggak apa-apa. Coba boleh Teh, silakan. Oke. Siapa namanya tadi? Kak Vivi. Vivi. Oke, Kak Vivi. Kak Vivi aku lihat-lihat. Oke. Ada beberapa masalah ya ternyata. Waduh. Waduh, ini nggak apa-apa nih. Bersedia aku bongkar. Oke, tapi Oke. butuh nama lengkap nggak sih Teh sebenarnya? Butuh ya. Oke, boleh dibisikin aja nggak sih Teh Oke, ya? oke. Gak boleh ada yang tahu gitu kan ya. Aku sebenarnya udah tahu nama lengkapnya Kak Vivi. Oh udah tahu ya. ya, iya Ding kan namanya temenan. Namanya temenan. Gimana sih Teh? Kita lupa tuh sampai. Heeh. Oke, Kak Vivi, ini aku kayaknya emang masalahnya gak jauh-jauh dari percintaan, sama kayak yang di belakang, yang dari belakang bawah situ ya. Percintaan. Waduh, Mirip gimana yang nih mana? kamu? Mirip yang mana Teh? Oh yang di Ah, sana sana itu. itu. Begitu ya. Gimana nih, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa kok. Oke. Bersedia. Ini sebenarnya Kak Vivi orangnya baik ya, aku lihat baik banget. Oke. Cuma dia sedang menutupinya nih, aduh. Menutupi kesedihannya sepertinya Menutupi ya. kesedihannya ya Teh. Aduh. Oke. Gak apa-apa gitu kan. Ya, kita harus profesional, benar nggak? Betul. Nggak selalu yang sedih-sedih dibawa juga ya. Betul dong, apalagi kalau di kerja gitu kan Teh. Bener banget. Kak Vivi, waduh, ternyata banyak banget nih yang suka sama Kak Vivi. Aduh, siapa tuh Teh? Siapa tuh ya? Siapa Ada ya? 3 orang nih. Oh, 3 Ada orang. 3 orang. 3 orang nih, ada salah satu nggak ya di belakang ini ya? Oh enggak ya? Emang ada Teh yang di belakang Teh? Oh, nggak ada ya? Di belakang apa nih? Di Di belakang mana Teh? Waduh. Belakang rumah Vivi Oh, ya, belakang jangan-jangan rumah ya. Bisa jadi, bener 3 banget. orang. 3 orang. Oke. Kak Vivi yang tahu ya. Nanti kita baca dulu, kita lihat dulu. 2 orang ini aku ngeliatnya orang jauh. Oke, satunya ini emang deket kayaknya. Mungkin yang deket tuh nggak tahu deketnya yang gimana, entah jarak. Oh, atau 2 orang apa. jauh banget gitu ya Kok maksudnya. jauh tuh Jauh jaraknya tuh mungkin ya. Jaraknya atau nggak pernah Vivi lihat gitu Teh? Apa gimana? Jarak lebih tepatnya. Oke, jarak. Tapi itu yang tahu Kak Vivi ya, gitu kan. Yang bisa memvalidasi itu Kak Vivi. Oke. Gimana nih Kak Vivi? Ada yang Kak Apanya Vivi nih? suka gak sih dari 3 orang ini? Kayaknya gak ada. Kayaknya gak ada sih aku Oke, lihat. iya. Karena ternyata Kak Vivi tuh orangnya pilih-pilih sekali. Gimana nih? Aduh, aku Jadi so bongkar lagi. cantik ya Teh ya. So cantik ya. Terus Teh gimana Kayak lagi? gini, Kak Vivi mau nanya apa nih? Biar aku jawab. Mau nanya apa ya? Kira-kira apa ya Teh ya? Ini masalah apa ya Teh ya? Kalau udah ngomongin tadi percintaan mungkin ada, ya benar ya Teh ya. Kalau misalkan Tete tadi ngeliat horor gitu. Yang horor atau Kak Vivi tuh pernah apa gitu atau diikutin apa gitu? Iya, Oke. kalau soal iya benar-benar. Kalau tadi kan soal percintaan ya udah ya Teh ya. Kalau masalah nih kayak kan Vivi tuh nggak pernah Teh ya. Belum pernah sih namanya kayak kesurupan, juga belum pernah juga kayak langsung melihat gitu sosok gitu. Alhamdulillah belum pernah ya. Jangan sampai. Jangan kalau sampai bisa. juga. Maksudnya itu dalam keadaan normal atau memang mereka tuh tidak berurusan dengan Vivi, maksudnya tidak mau gitu apa Oke. gimana tuh Teh? Kalau maksudnya? untuk saat ini aku lihat emang nggak ada juga sih di badan Kak Vivi gitu. Nggak ada yang sesuatu yang halus, atau maksudnya halus tuh dalam artian supranatural ya, nggak ada Oke, gitu iya. makhluk itu nggak ada. Cuman emang Kak Vivi tuh kayaknya emang aku pernah ngeliat nih, kayaknya Kak Vivi pernah merasa diganggu. Oh, diganggu ya, tapi Iya, bukan iya. yang ganggu gimana. Tapi 2 kali ya ternyata aku pernah lihat. Mungkin nggak sadar atau itu udah lama banget. Yang tahu cuman Kak Vivi sih merasa. Oh iya betul pernah. Oke, ya kalau merasa digangguan pernah sih Teh. Kalau gangguan sih ya. Cuman kayak oh ya sudah gangguan gitu, tapi nggak menyadari banget gitu Teh. Kalau diganggu juga nggak ganggu yang gimana, cuman mereka kayak ya mungkin itu efek dari apa ya? Ya perkenalan mungkin atau apa gitu ya. Oke, ini kenapa semakin dingin Teh tangannya? Oh, semakin dingin ya. Iya. Semakin dipegang, semakin dingin. Oh gitu.
Oke. Kenapa jadi pegang-pegangan juga yang di ya? sana? Aduh, teh gimana sih gimana teh? sih? Ya ampun, jadi nggak fokus ya teh. Iya, Ya. gimana nih, aduh. Oke, itu soal itu ya teh ya, soal kalau soal karir teh nih, aduh karir. Seru nih, aku disuruh baca soal karir lagi. Karir nih, coba dulu dari Apa karir. nih, aku Iya, spill dikit aja. Tapi kalau aku lihat sih, Coffee memang nyaman ya di sini. Wah, sangat nyaman sekali teteh, betul. Tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dipungkiri gitu. Oke, Aku nggak tahu, mungkin memang enak aja kali ya orang-orangnya menurut Kak Vivi gitu. Enak-enak banget teh, apalagi yang di sana-sana tuh ya, enak banget gitu. Apalagi bosnya, enak banget Enak teh. banget ya orangnya Iya ya. dong, di sini enak-enak banget, punya keluarga baru gitu kan ya. Betul. Bulan depan gaji naik ya. Amin. Aduh, gitu kata kan. bosnya baru dinaikin udah kurang ajar nih ya katanya. Tapi bener teh, emang nyaman banget kok di sini, nyaman. Oke, jadi oke deh untuk ini deh teh. Apa nih? Las terakhir. Terakhir, Apa nih yang paling epic gitu. epic? Kayaknya masa lalu gimana nih kalau Waduh, masa lalu. Masa lalu, aduh. Kenapa nih masa lalu Vivi teh? Kok teteh tahu sih Vivi punya masa lalu? Pasti semua orang punya masa lalu, gitu nggak Oke, sih? ya masa lalu ya. Bener banget. Kak Vivi, waduh. Aduh, jadi mau. Aduh, aku takut ya ngomongnya. Aduh, kenapa takut? Nih? Masalahnya aku agak melihat wow banget nih. Kayaknya aku skip aja kali ya, agak Aduh, serem wow ini. banget ya. Serem banget teh. Ya pokoknya udah pernah dilewati, tapi mungkin Oke. kamu bisa melewatinya dan aku Semoga kayak, ya teh. kamu udah masa lalu, berarti udah lewat ya? Udah lewat. Oke. Udah deh, pokoknya cukup teteh aja deh yang tahu ya. Ya, nanti atau kita ngobrol-ngobrol di belakang Ngobrol-ngobrol lagi. di Lanjut ya belakang. di belakang. Oke, lanjut ya, Iya, sobat iya, lanjut. iya. Tapi beneran deh, Dingin ya. dingin ya. Oke. Gak apa-apa. Atau gimana Tapi kalau apa kita teteh butuh kehangatan? ada yang bisa menghangatkan? Sini. Bawain api maksudnya. Iya. Dia udah begini-gini aja. Aduh. Lihat nih, Mas Rapi, lihat nih, anak buah lo. Dia udah begini-gini. Aduh, sulit sekali. Sulit sekali, nggak bisa lihat yang bening-bening dia teh. Gimana Ya nih? udahlah ya. Ingat ya nanti Ran. malam ya. Jiwit Ran, lo di sampingnya Jiwit. Ingat nanti malam. Kamu bakal ketemu. Ya gimana nggak ketemu? Karena ya mereka memang udah datang. Gimana nih? Gak masalah kan? Gak masalah. Oke, tapi seru juga ya teh ya. Sebenarnya punya sosok temen kayak Teteh ini sebenarnya seru banget deh ya. Jadi kayak nggak bisa bohong yang pertama ya bisa kan, bohong. nggak bisa bohong kan bisa ya. bohong. Kedua juga bisa saling, maksudnya bisa saling untuk ya tukar pikiran, Bener bisa banget. saling sama-sama untuk kasih solusi gitu kan ya. Aku selalu jadi tempat curhat ya kayaknya. Tapi Tong pusing sampah. nggak sih Teh kayak gitu? Aku mau cerita sedikit ya. Kadang aku tuh kayak sering banget ketemu beberapa banyak orang gitu kan. Oke. Dan aku bisa melihat semua dari mereka ya secara pribadi, dan aku kadang suka berpikir, oh ternyata tuh kehidupan seperti ini gitu loh. Oh ternyata mereka tuh Lebih banyak, jadi lebih berwarna hidup Oke, aku sebenarnya lebih dari berwarna. mereka Ah, gitu iya. kan. Aku belum mengalami, tapi mereka sudah mengalami gitu. Jadi kayak gitu ya. oke. Dan itu cukup aku yang tahu, Tuhan dan dia gitu. Oke. Tapi untuk Teteh sendiri, Teteh kan bisa untuk membaca seseorang gitu kan. Benar banget. Kalau membaca diri sendiri bisa nggak sih Teh? Waduh, itu yang paling sulit ya sebenarnya. Oke, Aku sulit. sempat melihat kayak vision kayak ke depan aku nih gimana gitu kan. Cuman ya itu tadi, aku agak takut untuk tidak mau memikirkannya. Oke. Gitu. Karena semakin kita dipikirkan, terus melihat Semakin realita takut yang gitu ada, ya? semakin takut. Kenapa vision aku kok seperti itu gitu. Cuman ada beberapa yang memang sudah aku lewati. Jadi sempat aku melihat Oke. visionnya, ternyata benar terjadi. Benar gitu. terjadi. Dan sampai sekarang udah jadi menutup untuk udah tidak mau lagi tahu tentang diri sendiri gitu kan ya. Karena takut ya, bukan apa-apa gitu ya. Sama Vivi juga takut dibaca, Teteh juga takut, apalagi Teteh gitu kan yang mengalami untuk diri sendiri Benar gitu kan ya. banget, Tapi nih aduh. Teh, kalau baca sendiri udah, maksudnya bukan nggak bisa ya, tapi menutup gitu kan ya untuk membaca diri sendiri. Membaca seorang pacar, nah nih punya pacar nggak sih Teh? Aduh, punya sih. masa nggak punya sih? Kalau nggak punya mau Vivi kenalin nggak? Aduh. Punya Kalau nggak ya? punya, Aduh, gitu ini kan pacar ya. aku nanti nonton gak ya? Ada pacar gak ya? Ada pacar atau gebetan aku atau mantan aku nonton? Aduh. Iya, maksudnya Gimana ya? kayak kalau Teteh punya pasangan gitu kan ya.
Teteh bisa nggak sih untuk, maksudnya kayak mereka takut berarti ya untuk ya itu tadi ya, karena nggak bisa bohong gitu kan. Bahkan sebelum aku tahu di usia ini ada beberapa mantanku tuh yang langsung ngomong, mantan loh, kamu cenayang gitu, kok bisa tahu gitu. Tapi memang separah itu Teteh bisa langsung tahu ya, apapun itu ya Teh ya. Waduh. Gitu. Aduh, agak berhati-hati kadang ya, jadi kehidupan percintaan aku kayak aku ketar-ketir ya gitu. Nih cowok-cowok yang suka tantangan nih, deketin aja Teh Safa gitu kan ya. Bener. Kalau mau coba Biar sensasi baru ya, ketemu sama cewek yang seperti ini gitu kan. Harus gitu kan ya. Tapi ternyata maksudnya banyak kan Teh di luar sana cewek cegil gitu kan ya. Bener banget. Kayaknya lebih cegilan Teteh atau cewek-cewek di sana ya? Aku cegil. Karena kalau Vivi sendiri udah ngerasa nih Vivi tuh paling cegil gitu kan ya, untuk yang kemarin-kemarin gitu kan ya. Vivi aja normal gitu, manusia biasa yang nggak punya apapun kelebihan gitu kan ya. Tapi Vivi bisa tahu gitu kan ya, ada lah pokoknya gitu. Gimana kalau Teteh gitu, nggak bisa bayangin ya kalau ada masalah sama pasangan Teteh langsung bisa. Itu yang paling menakutkan. Nggak perlu nyari bukti kesana kesini ada di depan mata gitu, karena bisa merasakan sendiri gitu kan Teh, sebenarnya bisa kan ya. Bener bisa gitu ya. Itu tadi ya, jadi kayak kadang aku tahu gitu, tapi ketika orangnya, kamu lupa pacaran dengan siapa gitu kan, harus dijelasin ya siapa saya gitu. Wah, seru banget sahabat Raja Wali. Ampun, ini karena bener-bener menarik banget nih ya bahasan dari awal sampai ke pasangan nih ya Teh ya. Aduh cukup panas dan juga udah agak dingin ya tadi, udah pendinginan ya. Pendinginan megang megang Teteh nih kok Mbak ya. Kebiasaan kan Mbak Bil, Kak Bil ya. Teteh banyak banget panggilannya kan. Udah dingin, udah pendinginan megang Teteh kan. Dingin banget gitu. Lucu ya Kak Vivi ya. Lebay banget gitu. Gini Teh, Gimana tuh? Kembali lagi nih ke ruangan ini gitu kan ya. Dan gedung ini gitu kan. Gedung ini nih. Ada yang penasaran, banyak yang penasaran. Gedung yang didirikan sejak tahun tolong dibantu, sejak tahun berapa? 1978. Jadi udah agak lama banget. Jujur ya, aku udah mulai kayak gini. Kalau dari tadi kayak ketahan gitu kan, megang mic gitu, udah mulai ya Teh. Ini kan jadi Teh, gedung ini dibangun sejak 1978, udah cukup lama banget kan ya. Nah, memang ada beberapa kejadian-kejadian ya di tahun-tahun udah lama banget ya, udah tahun-tahun sebelumnya itu memang ada kejadian yang banyak gitu yang terjadi, yang udah Vivi dengar gitu kan Teh ya. Nah, sebenarnya dari semua itu ya udahlah gitu. Tapi Vivi pengen tanya deh Teh, dari semua itu apakah pernah ada yang bunuh diri kah di gedung tua ini gitu Teh? Penasaran ya? Iya. Kita lihat aja dulu. Silakan. Pertanyaannya bunuh diri atau enggak ya di ruangan ini, atau tapi kalau bangunan ini emang bangunan lama banget ya aku lihat ya. Bener. Cuman kalau untuk masalah yang kayak gitu nggak ada Kak Vivi. Aku pengen ngasih tahu sesuatu ya. Sorry ini kalau aku ngomong udah agak kayak gini, nggak apa ya. Sorry ya. Aku lagi ini banyak banget emang kejadian, aku melihatnya. Kejadiannya itu kejadian yang parah menurut aku. Ini nggak apa-apa aku. Iya nggak apa-apa Teh. Kayaknya kejadian yang nggak pantas deh, nggak normal, senonoh yang menurut aku. Banyak dilakuin di gedung ini juga nih. Aku ngelihat ada 2 kali atau 3 kali perlakuan seperti itu dari orang-orangnya. Sorry ya, ini nggak apa-apa kan? Ya. Orang-orang yang terdahulu maksudnya gitu. Mungkin ya, aku kurang tahu ya. Itu yang menyebabkan beberapa yang ada di sini tuh agak geram ya. Ya mungkin itu salah satunya pernah ada yang ditunjukkan gitu. Tadi aku sempat spill sedikit kan sama kalian ketika aku room tour itu kan. Ini satu ya, kayak si cewek ini cuman dia nggak akan mengganggu atau apa, cuman emang jangan perlakukan tempat ini sebagai tempat yang kotor. Gitu. Itu dia. Gitu. Jadi untuk bunuh diri nggak ada ya Teh ya, maksudnya ya. Berarti memang sebenarnya di tempat apapun di. Kenapa Teh? Enggak apa-apa. Aku ngeliat ada 2 langkah. 2 langkah aku nggak ngerti 2 langkah apa ini. 2 langkah ada yang mau datang atau 2 langkah atau apa, aku nggak ngerti ini. 2 langkah tegap maju jalan bukan Teh? Jalan tegak. Oke. Jadi
Bener, tapi teh memang di setiap gedung atau di setiap rumah memang ada selalu penghuni gitu kan teh. Tinggal bagaimana kita yang menyikapinya gitu. Bagaimana kita berperilaku dalam sebuah rumah itu dan sebuah gedung itu dan sebuah tempat yang kita tempat yang kita pijaki gitu kan ya. Mungkin dari cara perkataan gitu kan, dari cara perilaku memang harus dijaga karena gitu ya teh ya. Cuman ya hati-hati aja lah ya gitu kan, karena kan kita tidak pernah tahu kita menyakiti mereka atau tidak. Iya betul gitu. teh. Memang karena benar adanya bahwa dunia lain itu memang ada gitu kan teh ya. Tapi karena memang ada beberapa orang juga yang tidak mempercayai dunia lain, jadi sehingga mereka langsung deh berbuat semau-mau mereka gitu kan. Di dunia lain tuh memang kebanyakan memang yang tidak suka ya teh ya untuk diganggu dengan cara perilaku manusianya gitu teh. Benar banget. Jadi sebenarnya kan kita hidupnya berdampingan ya dengan makhluk lain gitu kan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak pantas menurut manusia pun, mereka pun akan terganggu gitu. Apalagi melakukan yang tidak pantas untuk mereka gitu. Walaupun orang yang manusia lain tidak tahu gitu. Iya betul teh. Yang tahu cuman ya manusianya dan mereka sama yang di atas gitu kan. Kenapa nih? Aku melihat sesuatu ada yang terpanggil ternyata. Mohon maaf ya, nggak apa ya. Di mana itu teh? Nggak apa kan aku bilang ya, sesuatu ada yang terpanggil dari arah belakang aku. Di sini, gedung sini ada apa tempat? Iya. Ya, ada yang mungkin dia akan menembus kali ya, nggak tahu dia. Gus Cakrawala, Faris, sini temenin Vivi. Gak apa-apa ya. Oke. Gak apa sih. Jadi terpanggil maksudnya Teteh berusaha untuk memanggil. Oh ya. Ya aku emang agak sedikit ngos-ngosan, itu wajar ya. Oke, iya betul teh. Oke, boleh dibantu pegangin sebentar nggak apa? Silakan. Kamu ada yang mau ditanyain perihal tentang ini? Serius? Mungkin aku mau nanya aja sih supaya maksudnya biar dia tidak mengganggu kita gitu. Maaf ya. Aku cuman pengen kayak tahu gitu. Orang-orang yang akan diganggu tuh orang seperti apa, dan mungkin lebih tepatnya saat kita tidak mengganggu, apakah mereka berusaha juga untuk mengganggu kita gitu. Aku tuh karena kan sering juga ya katanya orang yang tiba-tiba dikeliatin dengan sosok yang sekejap itu lebih menakutkan katanya makhluk halusnya gitu. Aku tuh pengen tahu itu apakah memang dia sengaja untuk memperlihatkan gitu atau mungkin hanya kebetulan gitu. Jadi aku tuh pengen tahu bagaimana cara supaya mereka tuh tidak mengganggu kita gitu. Ya. Sorry, ini gak apa tanganku tadi aja. Kan kita udah selesai ya. Oh tadi. Ya aku soalnya agak ya untuk peregangan sementara ya kan. Ya dari tadi Vivi ngelihat nih Teteh tangannya itu mau ya bener ya. Oh jadi, itu bukan Oke, jadi kalau kamu tahu Rokyoshi ya, mungkin Rokyoshi kan kalau Rokyoshi gini ya penciuman gitu, tapi kalau aku kayaknya bukan penciuman, lebih ke tangan gitu. Jadi mohon maaf gitu, mungkin ini kayak lebih ke nge-sense aja ya gitu. Betul, nge-sense yang ada di sekitaran sini. Tadi aku langsung ngomong ini. Iya, tadi kan memang banyak orang yang bilang katanya kalau misalkan sosok makhluk halus itu memperlihatkan tapi tidak dengan jelas, berusaha untuk kayak sesaat gitu lewat gitu. Itu katanya lebih menakutkan gitu. Apa? Enggak ya? Karena tergantung individunya ya, manusianya. Sebenarnya gini, kalau manusia bisa melihat, itu tandanya di dalam diri manusianya itu pun ada gitu. Oh, begitu. Jadi mereka ya? tidak akan bisa melihat ketika diri mereka memang bersih gitu, tidak ada gitu. Jadi mungkin entah yang mereka yang di dalamnya memang ada atau ditempelin atau apa, kan bahasanya kayak ada bahasanya itu sebetulnya kodam ya gitu. Mungkin mereka bisa melihat ya karena di diri dia pun ada. Jadi sama-sama bisa melihat yang sejenisnya gitu. Jadi sorry ya. Jadi kalau misalkan kita digangguin gitu kan ya Teh ya. Jadi banyak yang merasa diganggu gitu. Tapi apakah dia hanya iseng gitu Teh? Karena banyak nih kita tidak mengganggu tapi makhluk halus itu berusaha untuk mengganggu. Itu apakah memang hanya iseng atau menunjukkan bahwasannya saya ada nih gitu? Apa memang karena dia mau mengganggu orang itu, apa hanya iseng aja atau mungkin karena kebetulan aja gitu loh Teh gitu. Sebenarnya kalau
mengganggu, mereka tuh tidak akan pernah mengganggu sih sampai kapanpun. Gitu ya, Teh, ya? Itu aku kasih bocoran ya. Jadi banyak banget yang ngeklaim bahwa makhluk halus itu suka mengganggu atau gimana gitu. Kalaupun mereka bisa terlihat sama manusia itu tadi, ya kan aku udah kasih tahu, berarti manusianya pun ada, ya kan. Di dalam tubuh manusianya pun ada sesama dengan mereka gitu. Yang kedua, kalaupun misalnya diperlihatkan memang aku beneran ngelihat gitu kan, antara dua memang dia mau menunjukkan, tapi ketika dia menunjukkan itu memang menurut aku itu udah terlalu gimana ya, untuk kehidupan mereka tuh sudah terlalu kuat gitu loh. Itu benar-benar yang sudah terlalu mengambil resiko. Mereka memberanikan diri untuk memperlihatkan ke manusia, itu tandanya mereka sudah tahu resiko mereka itu apa gitu. Itu aku kasih bocoran ya, karena memang sesuatunya itu sudah jadi ketentuan yang maha kuasa gitu. Bahkan banyak banget nih Kak Vivi sering banget pertanyaan ke aku kayak, itu tuh nanti biasanya yang sudah meninggal begini begitu gitu kan, masih ada ya kan, masih ada kayak misalkan contoh Teh abis meninggal nih, saya ngelihat nih 40 hari gitu. Iya, 40 hari itu saya ngelihat nih dia kemarin ada di sini. Betul. Padahal udah meninggal. Bener, gitu. Ini aku gak merinding ya ini jawaban. Ini aku tapi kan sebenarnya memang kalau udah meninggal tuh sebenarnya sudah gitu kan Teh ya. Jadi kalau sudah itu meninggal itu sudah terputus kehidupan dia dengan dunia. Benar-benar sudah ke Tuhannya gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tapi aku beneran ngeliat gitu, itu bisa dipastikan bahwa yang kalian lihat itu adalah kembaran dari makhluk yang berbeda gitu. Makhluk berbeda. Jadi makhluk berbeda itu menyerupai mereka gitu, yang sudah tiada. Tapi berarti bisa dibilang itu sosok jin. Bener banget, kita sebutnya jin ya. Kalau dalam agama aku tuh sebetulnya jin korin gitu. Kita punya korin. Setiap manusia itu pasti punya korinnya. Jadi tergantung kita nanti selama masa hidup kita tuh seperti apa, nanti korinnya akan mengikuti gitu. Menarik sekali ya. Jadi sama pengetahuan juga sih sebenarnya ini ya. Untuk yang mungkin sahabat Rajola di luar sana belum tahu masalah yang itu kan suka kadang habis meninggal ngelihat nih kemarin kayak gini gitu. Terus kadang ada juga Teh, gue habis dimimpiin nih tadi malam sama yang baru meninggal gitu misalnya. Kangen banget bisa dimimpiin. Nah itu sebenarnya dalam bentuk yang tadi Teteh bilang jin itu atau memang beneran gitu Teh? Ada dua kemungkinan ya. Kalau misalnya itu ya jin, tapi memang dari penyampaian itu, karena maksudnya jin korinnya ya, tapi itu penyampaian dari Tuhannya, misalnya kayak ingin menyampaikan sesuatu gitu. Jadi dia yang datang atau yang menyerupai, balik lagi menyerupai dan masuk ke dalam mimpi orang tersebut. Itu kayak udah sering juga tuh ditanyain ke aku tuh, sama yang kayak kasus misalnya nih, kalau yang udah bunuh diri gitu kan, tuh gentayangan atau apa, meninggalnya kecelakaan, jadi arwahnya di situ. Gitu. Itu tidak dibenarkan Teh? Tidak dibenarkan. Jadi itu sebenarnya apa tuh Teh? Maksudnya jin juga? Jin yang menyerupai dia gitu. Jadi memang yang sudah meninggal atau dia bunuh diri ya sudah gitu kan, sudah selesai urusannya. Bener banget. Berarti itu menyerupai, makanya di gentayangan. Makanya ada yang kayak ada kuntilanak gitu kan Teh ya. Kadang juga ya pocong. Sebenarnya kalau gitu itu mau aku kasih tau nggak sih visualisasinya, aku pernah melihat ya sedikit. Gimana ya, Teh? Yang waktu aku kecil ya. Itu ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jangan takut ya. Sahabat Rajoli masih aman? Untuk mukanya tuh nggak masih aman Teh. Kayak nggak kayak Susana sih sebenarnya. Nggak jauh berbeda. Jauh ya Teh. Tapi mereka itu lebih tepatnya transparan. Ya. Transparan. Transparan itu maksudnya transparan tuh tembus pandang. Dan untuk wajahnya aku agak ngeri ya kalau mau nyebutin, karena aku orangnya juga jujur penakut. Ini nggak apa-apa ya, mohon maaf. Nggak apa-apa Teh. Agak berat nih. Kalau untuk wajah memang juga nggak terlalu terlihat gitu ya, beneran real transparan tapi bentuknya ada. Nggak serem ya, ternyata terpanggil di daerah sini ada dua langkah dari sini ada pohon atau gimana, ada pohon ya. Ini di sini ya? Di ujung sini ada Teh. Iya benar, ujungnya ada dua tempat, 1-2 pohon. Iya ada. Iya kan? Ada. Oke. Iya di situ, itu mungkin yang agak terpanggil. Menurut aku itu wajar, cuman aku yang agak menghela napas ya, senyap ya, deg-degan gitu. Terlihat pokoknya dia terpanggil ya, karena mungkin dia sadar ternyata ada manusia yang bisa atau mengetahui keberadaan mereka. Serem ya aku ngeliatnya, aduh.
Gak apa kalau dia nggak datang ke sini, cuman aku yang dikasih tahu. Jadi aku tahu tempatnya di mana. Kan kalian nggak tahu, nggak bisa lihat gitu ya. Cuman aku lagi yang tahu ya. Bisa merasakan juga ya Teh ya. Yang pasti kalau di ruangan aku udah merinding ya. Udah mulai merinding nih. Yang pasti di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Cuma emang tadi ya ada ya 2. Aduh aku ngeliat tuh banyak banget sih bolak-balik 1, tapi kayak bolak-balik karena dia jalannya cepet jadi kayak banyak gitu aku ngeliatnya. Oke, mungkin karena ini malam Jumat ya. Identik sekali ya sama malam yang bukan sih, maksudnya ini karena mungkin malam, terus malam Jumat dan karena Faris yang siaran. Waduh, gitu, ini jadi nanti Mas Faris khusus untuk menemani Faris ya. Faris aman? Oh, mau dipanggil? Faris aman nggak? Dipanggil buat nemenin nggak? Gitu. Jadi oke, jadi memang oke. Jadi itulah ya. agak iya Teh. Agak garing atau gimana merinding atau tidak? Enggak. Agak pegel. Capek ya mungkin ya dari tadi kita megang tegang gitu kan. Oke, tapi memang maksudnya Teteh juga bisa untuk merasakan ini jauh-jauh gitu ya. Maksudnya ya udah pasti. Bukan yang daerah-daerah sini gitu ya. Benar, bisa merasakan benar. di Karena jauh-jauh. setiap ya itu tadi ya, kalau misalnya aku sudah mengaktifkan radarku atau sudah nge-sense, pasti yang di sekeliling kita itu bakalan ketangkap gitu. Oke, kalau gitu Vivi boleh Boleh apa minta nih? satu permintaan nih Teh ya. Di malam yang sesunyi, nih. ini. Ternyata tidak sunyi sih, Tidak masih sunyi. rame di belakang. Nah, maksudnya Vivi mau deh berkomunikasi gitu Teh. Karena kan Vivi belum pernah ya Teh ya. Sok berani banget nih gue ya. Aku juga udah agak ngeri ya kayaknya ya. Tapi mungkin Teteh bisa nggak gitu? Maksudnya Kita coba kali ya. transfer gitu kan ya, transfer uang. Transfer uang ya. Nggak transfer, maksudnya bertukar gitu. Maksudnya Vivi pengen coba untuk ngobrol sedikit gitu ya Teh ya gitu. Tapi tanpa melukai, maksudnya tanpa tidak pasti. Vivi gitu. Enggak yang sehoror itu ya teman-teman Oh ya. enggak ya. Vivi langsung kabur sih takut Teh. lagi. Oh, langsung Vivi kabur langsung kabur kalau kayak gitu. Maksudnya sebenarnya kan Vivi kan memang belum pernah gitu kan. Tapi aku ya. ngeliat sih kalau Kak Vivi ini lagi takut-takutnya banget. Aku nggak tahu kenapa nih. Ya, takut dengan apa? Nggak tahu nih kenapa lagi takut ya. Mungkin karena efek tadi ya, menyebutkan yang jauh di sana. Iya, jadi gini sempet Teh. masih agak Vivi takut. meluruskan ya. Vivi tuh lahirnya tuh di apa ya? di siang hari gitu. Katanya kalau memang lahirnya di siang atau ini malah penakut gitu katanya. Harus malam. Kayaknya nggak juga sih. Nggak juga. Nggak, itu sebenarnya untuk relaksin diri aja tuh. gitu Tapi ya, bener memang karena ya. takut. Ini Vivi takut banget. Oh jadi gitu. kalau lahirnya siang sama malam takut gitu. Apa mungkin kebalik ya? Kebalik Pokoknya ya. ada dia ngomong ada yang pernah bilang lahirnya malam pasti dia berani. Tapi nggak tahu dia kebalik atau enggak gitu. Pokoknya gitu deh. Tapi ini sekarang memang Vivi tuh penakut sih memang Teh gitu. Ya soalnya aku pas di bagian yang segmen aku sempat ngelihat yang dari dua tempat, dua langkah tuh maksudnya mungkin 2 tempat ya. 2 tempat petak ada yang pohon itu mungkin ya kamu mulai takut atau gimana, karena kan aku sempat menjelaskan detail. Oh iya. Bentukannya aku nggak detail gitu, kayak memang dia it's okay ya, rambut emang banyak tapi menurut aku dia pakai putih gitu, putih maksudnya ininya putih ya. Oh, atau mungkin yang di kayak kepalanya. Oh mungkin lebih mungkin kayak noni Belanda gitu atau gimana Teh? Enggak, ini yang di sana. Oke. Kalau yang di sini aku ngeliat ya, emang cewek cantik. Ini Teh. Yang ini. Oh ini cewek cantik ya, bener banget ya, cewek cantik kan di sini juga cewek cantik kayaknya ya. Yang itu mah udah punyanya yang sebelahnya Teh. Udah lah. Gak usah diganggu yang di sana. Tapi bener cewek cantik itu Teh. Ya pokoknya sebet kalau dibilang 3 ya ada 3. Cuman aku ngeliatnya tadi 2 ya anak-anak nih. Tapi anaknya tuh nggak kecil banget, udah gede lah. Segini Oke. Serem ya. Segitu ya, ini deh kayaknya. Gitu ya Teh. Jangan merinding dong. Merinding, aku juga sebenarnya udah merinding ya, tangannya udah dingin malah nih. Wah. Tadi udah hangat terus dingin lagi karena Wah. bukan melihat. Wah, Vivi teriak bukan kenapa Teh. Jangan disandingkan. Aduh. Terlalu putih. Gimana ya, kebanting nih. Perawatannya apa sih Teh? Aduh kok jadi ngomongin perawatan. Nanti ya, mau di belakang aja kayaknya. Oke ya. Oke, berarti Vivi mau bisa berkomunikasi dengan sosok yang mungkin apa ya Teh ya? Jangan yang jahat deh Teh.
Oh, ya. Coba kita lihat ya. Mungkin kalau komunikasi mungkin sama yang ada di aku mungkin ya. Oke, oh begitu. Oke ya. Oke deh. Gimana nih? Gimana? Are you ready kayaknya? Are you ready? Ready pasti ya. Oke, beneran aku coba ini dulu ya. Oke. Soalnya kalau nggak apa-apa ya. Oh, ada ini juga Teh, ritualnya juga. Sebenarnya ritual lebih tepatnya ya. Aku manggil kayak bisa kamu mau mungkin ketika kondisi aku seperti itu kamu bisa ada yang mau ditanyakan atau melihat perubahan aku, teman-teman bisa lihat gitu membandingkan aku yang video berubah gitu. Nggak berubah juga sih ya. Tapi Vivi nggak perlu jauh-jauh kan Teh ya? Kita musuhan. Jauh-jauh terkangen. Oh, ya gitu. kan? Gak apa-apa dong kangen-kangenan. Aduh. Oke, gimana mau dimulai atau gimana? Boleh deh dimulai Teh. Sorry ya. Kak Vivi bisa bantu aku? Boleh. Aku tuh sebenarnya cuman kayak baca beberapa ini. Oh, boleh di-spill nggak Teh? Itu Teteh mau baca apa? Bukan baca sih, sebenarnya mendengarkan ya. Oh, mendengarkan apa itu Teh? Aku tuh ada sebuah bacaan juga ya kan. Oh, oke. Itu apa tuh kayaknya nggak usah. Oh, nggak usah ya. Itu kalau misalnya agak sedikit yang berbeda nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Teh, oke. Ayo, aku udah mulai takut ya. Kak Vivi mau ngomong apa? Kayaknya aku dikasih mic juga. Kok malah Vivi pegang ini, malah Vivi. Iya juga ya. Oke, Kak Vivi lebih mau perkenalan aja sih sebenarnya, perkenalan dulu. Ini lebih ke manggil sesuatu ya menurut aku ya jadinya. Ini yang kepanggil yang lain-lain yang menurut aku. Ya Allah, banyak banget lagi yang aku panggil di jadinya. Aku stop dulu aja deh. Bukan banyak yang aku panggil, jadi aku jadi kayak banyak yang tahu gitu. Mereka tahu kalau ada aku jadinya gitu. Gitu ya Teh. Gak apa ya, kayak still. Kok di belakang ada parkiran, ada lahan? Iya. Ada yang sesuatu yang besar sih menurut aku di situ. Besar badannya aku lihat. Wow, itu seram sih menurut aku. Di belakang ada parkiran, bener ya? Lahan, iya maksudnya. Belakang atau samping sih? Banyak banget ini. Salah satunya yang besar aku lihat itu, wah serem banget sih. Dia tahu. Aku takut ngelihat mukanya sebenarnya guys. Aku pengen teriak rasanya. Wow, itu keren banget sih. Keren karena manusiawi ya kayak. Itu sosoknya tuh besar gitu. Serem. Bisa dibilang genderuwo kali ya Teh ya? Aduh, sebutan genderuwo tuh kayak cuman ada di bahasa Jawa doang kayaknya. Oh, kayak gitu sebutan umumnya apa tuh Teh? Aku nggak tahu ya, cuman sosoknya yang besar gitu ya. Sih. Badannya hitam, besar. Itu ada beberapa yang sering dihalangin sama dia. Maksudnya itu memang ketuanya gitu mungkin? Ya, aku nggak ngerti dihalangin sama dia tuh beberapa ini entah manusia kah, entah sesama makhluk ya. Aku tadi kayak kepanggil jadi aku tahu semua. Ada yang lagi parkir di sini. Ya, ada beberapa mobil, nggak banyak sih. Gak banyak, tiga aku ngeliat tiga orang ya. Ada yang ini kayaknya aku baca tadi, aku ngeliat tadi kayaknya ada yang yang oke, sempat ada yang didudukin ya kayaknya. Gak apa-apa. Maksudnya didudukin siapa Teh? Mobilnya dong. Siapa lagi gitu kan? Kirain lagi ini oke. Bener kan? Ini kita lagi horor ya gengs. Malah pada iklannya sedikit. Aku tadinya jadi aku manggil dulu lagi. Apa yang mau kamu tanyakan dengan mereka ini? Atau mau nanya apa? Atau nanya yang ada? Mau tanya aja sih, kayak apakah sudah lama ada di situ atau memang? Iya, oke, kamu pasti tanya. Oke. Jadi yang di belakang aku, ternyata yang belakang aku nih ada nih. Aku nggak tahu nih, ini yang sering banget di sini. Kayak sering banget di sini, pas banget di sini di ruangan. Oke, itu ruangan apa nih ya? Marketing, ruangan marketing. Kayaknya emang nggak seberapa lama sih menurut aku. Masih lama, cuman nggak di kawasan ini. Mungkin di depan atau di samping gitu, aku nggak tahu.
Mungkin abis ini kita bakal room tour kali itu ya. Kapan-kapan kita room tour kayaknya. Oke, kapan-kapan. Kalau Vicky maunya sih abis ini. Abis ini mau room tour. Kita nanti mau room tour. Kita kapan nih mau room tour ya? Biar lebih episode selanjutnya mungkin ya bisanya boleh ya. Okay. Kismis ya, bener nggak? Kismisnya room tour ya, room tour area sini. Gitu. Oke, jadi ini yang di sini tuh udah masih baru ya, belum lama ya. Aduh, aku ngelihatnya sosoknya emang agak serem ya kalau lagi senyum. Oh my god, aku nggak kuat mau lihatnya ini sumpah. Okay. Kalau lagi senyum malah serem gitu loh. Waduh, bisa ngebayangin kayak kalian pernah lihat Danur? Oke, bener. Kayak Falak atau gimana teh? Enggak Falak. Danur versi yang atau Danur berapa ya? Yang dia yang si tantenya itu kalau nggak salah Danur berapa? Atau yang mungkin versi Noni, yes benar. Itu kalau senyum kan serem ya malah. Gitu. Sam ya, sama ya teh. Iya, just like her. Sorry yang lebih mirip tante ya, aku manggilnya tante ya, karena memang usianya sudah agak tua. Oke ya. Usianya sudah agak tua, mirip aku ya. Ternyata kalau dilihat-lihat aku nggak kuat nih kayaknya. Mirip aku ya ternyata. Aduh, deg-degan aku jadinya. Aduh, tete aja takut apalagi Vivit teh. Kita dekatan aja ya kayaknya. Tapi bukan lebih mirip ke Joker ya teh ya senyumnya? Enggak ya teh, senyumnya tuh memang masih tuh kayak aku. Oh, masih kayak biasa aja gitu ya. Manusia. Oke. Mirip aku tuh bentukan hidup mungkin atau kulit atau apa, aku nggak ngerti. Oke, itu yang di situ ya. Kalau senyum memang aku ngeliatnya senyum serem gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya teh. Yang paling dominan tuh di sini tuh yang di mana tuh teh? Apa yang ada area di mana ya? Iya, dan itu sosok apa? Kalau dominan tuh sebenarnya aku nggak bisa menyamaratakan dominan, cuman yang sering banget ya. Ya itu yang tadi seperti aku spill di sore hari tadi, ya yang di sini ternyata. Dia itu ternyata letaknya di sini. Tapi tadi sempat ke sini karena aku bilang jalan-jalan gitu kan. Dan itu memang dia lebih ke arah yang mungkin itu kalau kata orang-orang kan mereka menyampaikan ke aku ya tandanya janganlah berbuat yang kotor kayak gitu. Oke, balik lagi ke itu. Mungkin bisa menjaga kebersihan di area sini atau jangan sembarangan deh gitu. Mereka juga hidup gitu. Oke, betul. Gitu ya, hidup ya. Seru gak sih? Aku sampai deg-degan sama tangan aku dingin loh dari tadi 2 kali dingin udah anget terus dingin lagi. Dingin banget ya. Gitu. Nanti disensor ya Bit, tangannya Bit. Aduh. Oke, ini bener-bener nyata banget ya teh ya, karena mungkin gara-gara tadi ada beberapa yang emang harus ritual ya sebutnya kayak gitu untuk melihat atau mengaktifkan sensaku dengan beberapa ritual gitu, yang bacaan ya, wiritan aku. Jadi mungkin itulah yang bikin aku bisa tahu mereka di sini. Selebihnya nggak ada kok yang di sini udah nggak ada jalan lagi, cuman yang di sini masih aku lihat. Mungkin karena dia stay-nya di sini. Tapi di sini juga ada ruangan nih teh. Ada ruangan kayak produksi gitu kan, memang tempatnya memang sangat ya di sinilah. Ini tempatnya memang sangat luar biasa banget gitu kan. Kapan-kapan kita ke sana. Tapi bukan luar biasa, maksudnya bukan kayak serem sih, enggak sih sebenarnya. Cuman kita kan belum tahu ya kalau untuk kondisi normal aku kayak gini nih lagi nggak mengaktifkan, aku nggak tahu menau nih. Ibarat kata kalau aku jalan ke sini pun aku rasa nggak ada. Bisa nggak teteh ngerasain yang ada di produksi di sini nih? Aku belum tahu sih. Oke, belum tahu ya. Belum tahu. Jadi kayaknya aku harus ke sana dulu. Mungkin aku cuman tadi tuh kayak dikasih tahu spill di si makhluk ini ada di sini, dan aku nggak tahu di sininya tuh yang di mana kayak yang tadi aku bilang. Tapi aku benar ya, di belakang tuh ada. Iya, itu benar. Parkiran, biasa terus mobil. Di sebelah sana tuh ada beberapa tempat, terus pohon. Iya, ada. Oke, ada. Walaupun aku nggak tahu, aku baru pertama kali cuma lewat depan sini doang. Iya, kan teteh juga baru pertama kali datang ke sini. Nggak tahu tempat-tempat di sini, tapi perdana luar biasa banget ya teh ya. Perdana setelah sekian lama ya kan. Nggak menggunakan energi ya. Menggunakan energi. Abis ini tenang aja teh. Beliin minum ya. Minumnya jangan lupa. Makanannya jangan lupa ya. Butuh sajen kayak Nyai ya. Butuh Nyai ya. Kok berubah jadi Nyai ya? Karena tapi di dalam
sebenarnya di dalam tubuh Teteh Iya, oke. itu Mau kan tahu ya, ya, boleh di-spill nggak sih itu penasaran. sebenarnya ada sosok apa gitu Teh? Jadi karena beberapa orang juga tahu ya, Mm-mm. itu perempuan yang pasti. Oke, perempuan ya. Mungkin kalau laki-laki agak susah ngimbangin badan Teteh ya. Seru nanti aku jadinya kalau Iya, misalnya kenapa. Heeh. Dan itu ya makanya kan kadang ada yang manggil aku Nyai karena memang tadi kedapatan dipanggil Nyai. Jadi dia manggil aku Nyai gitu. Oke. Karena di dalam aku memang usianya juga sudah tua dan dipakai sama untuk di masa lalu ya. Mm-mm. Itu sebagai tadi cenayang atau peramal juga gitu. Oke. Jadi sepaket lah dengan masuk jadi ya nempel ke deh. tubuh Teteh ya. Iya betul. Aduh, seru banget gak sih? Seru banget ini Teh. Bener banget. Tapi ini nggak bisa diajak ngobrol jadi Teh ya. Karena memang banyak yang mau masuk ya Teh. Kalau emang ya. kalau misalnya diajak ngobrol aku kayaknya gak berani ya. Nanti Oh, oke iya kita iya. kita kebentur jadinya Iya, kan. bener, iya. Soalnya aku yang bukannya apa-apa, kayaknya nggak sanggupnya di aku, Iya agak betul berat ya. di aku. Tadi kan udah kerasa juga ya Teteh mau mencoba tapi malah banyak yang mau masuk ya. Dan ini udah mulai anget ya. Tadi kan Iya, dingin ya. iya dingin banget tadi. Mungkin kalau sahabat Raja Wali beneran deh Vivi beneran nggak Ini ada. Tadi Tadi ini udah mendingan. udah anget iya. lagi. Tadi, Tadi tuh bisa bener. sedingin itu ya Teh ya. dingin banget karena aku memang udah nggak kuat nahannya kayak wow gitu kan karena ternyata di aku nangkep nih radar aku ternyata di sini ada gitu. Oke, begitu sahabat Raja Wali ya. Ternyata di tempat ini itu memang banyak banget ya sesuatu yang tidak nampak tapi memang adanya Bener tuh banget. nyata gitu ya sahabat Raja Wali. Jadi cukup menarik pembahasan ini ya Teh. Terima kasih untuk Teteh yang Aku juga udah thank you. kasih informasi nih ke kita dan sahabat Raja Wali juga ya udah mau nyempetin buat kasih tahu Cenayang tuh gimana, pengalaman Teteh gimana gitu ya sahabat Raja Wali. Nah untuk kamu sahabat Raja Wali jangan lupa untuk pantengin terus Instagramnya Raja Wali di Raja Wali 952 FM dan juga langsung aja ke YouTube-nya Raja Wali di Raja Wali Grup Lampung. Jangan lupa di subscribe, like dan komen pastinya ya. Jangan lupa ya Iya teman-teman Raja dong, Wali. gitu ya. Oke deh sahabat Raja Wali kalau begitu. Nah, Kalau rame nih. nah sahabat Raja Wali, tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit kita bakal room tour. Wah ini lebih menarik banget gitu kan ya. Jadi jangan lupa untuk kamu terus pantengin ya karena Pantengin. kita akan lanjut ke part 2 ternyata. Waduh part 2-nya nih Penasaran gimana nggak? nih? Penasaran Seru nggak? banget Ya, aku juga ya. penasaran ya. Aduh, kayaknya aku harus banyak amunisi Waduh, sepertinya iya. kalau Jadi mau room tour. Ya harus diadakan ya Teh ya pastinya. Ya. Jadi jangan lupa subscribe yang Ya, banyak subscribe, like dan Coba. komen. Jangan lupa di-share juga ya sahabat Raja Wali. Kalau gitu Vivi dan Teteh Safa pamit dari kamu sahabat Raja Wali. Jangan lupa terus pantengin podcast Garis 2. Bye bye. Bye bye. See ya.